Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Leeds Project. Dan kali ini gua ada di segmen Leeds Opinion. Dia udah lama banget ya, gua nggak bikin konten. Dan teman-teman juga udah lama banget kita nggak bikin konten gitu. Karena ya ada beberapa hal yang kita selesaikan. Tapi gua tertrigger untuk bikin konten ini lagi karena beberapa minggu terakhir ini ketika gue lihat media sosial atau hal-hal yang berkaitan dengan pemberitaan nasional gitu ya, perpolitikan terutama, jadi cukup menarik untuk dibahas karena ya apa ya, menurut gue ini adalah satu isu yang kemudian jadi hal yang perlu diperbincangkan oleh kita anak-anak muda gitu tentunya, terutama untuk kalian yang mungkin mahasiswa gitu ya. Walaupun konten ini gue buat bukan untuk tersegmentasi pada satu kelas atau satu ruang pikiran, tapi gue mencoba untuk mendisclaimer gue coba untuk disclaim di awal bahwa kayaknya akan sangat naif kalau kita nggak peduli dengan isu yang kemudian sangat luar biasa menyedot perhatian banyak pihak gitu ya. Pertama, ketika kalian ikuti pemberitaan nasional berkaitan dengan politik, tentunya kita itu diramaikan oleh isu-isu yang kemudian jadi perdebatan publik ya. Mungkin lo juga ikuti, ada perpres tentang investasi miras yang kemudian akhirnya ditarik lagi oleh Pak Jokowi. Ada isu tentang oleh pemerintah juga kemarin itu gaungkan produk lokal dan benci produk asing gitu ya, oleh seorang presiden yang ternyata selang berapa hari impor beras 1 juta ton kalau tidak salah. Dan yang paling menarik bagi gua adalah perihal kudeta atau apa ya namanya tuh, gerakan pengambil alihan kepemimpinan lah, GPKPD, Partai Demokrat gitu ya. Jadi gue agak gemes karena balik lagi politik ya, sense politik itu tidak bisa dilepaskan dari pikiran gue, terutama karena pengalaman dan mungkin gue besar di sana gitu ya, besar dalam artian belajar banyak di sana gitu, walaupun masih sampai detik ini juga masih belajar. Tapi yang menjadi menarik adalah ketika hal-hal ini muncul ke permukaan dan seolah ini sesuatu yang wajar gitu. Gue tidak melihat sosok partainya gitu ya, sebuah partainya, tapi gue melihat bahwa ada yang keliru nih ketika kita bicara tentang sistem demokrasi, yang kemudian kita punya pikiran ketika demokrasi itu ada, maka ada alternatif yang kemudian bisa kita pilih. Karena hak kita sebagai warga negara, atau dalam hal ini sebagai masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia, kita punya hak dan kewajiban yang seringkali kita tuh lupa dengan hak dan kewajiban itu, sehingga kita nggak tahu hak dan kewajiban kita tuh apa. Padahal hak dasar dalam hak demokrasi adalah memilih dan dipilih. Jadi bagi gua, permasalahan Partai Demokrat kemarin adalah satu case yang kemudian bisa kita ambil benang merahnya bahwa ada masalah serius di demokrasi kita. Terlepas tingkat demokrasi kita menurun atau tidak, karena akhir-akhir ini juga di 2020 kalau nggak salah 6,3% tingkat demokrasi kita gitu. Bagi gue ini adalah indikasi yang sangat luar biasa gitu. Kenapa? Karena kudeta ini dilakukan oleh orang yang kemudian ada di lingkaran kekuasaan. Akan sulit rasanya kita melepaskan penilaian akan keterlibatan lingkaran kekuasaan gitu. Karena mau nggak mau, akhirnya publik akan menilai bahwa ini adalah sebuah
sebuah perencanaan yang cukup sistematis dan terstruktur untuk kemudian mengambil alih kekuasaan yang kemudian di dalamnya adalah partai yang menjadikan dirinya sebagai partai oposisi gitu. Kalau lu ikuti partai oposisi yang ada di Indonesia saat ini ya ada dua gitu, PKS dan Demokrat. Sisanya ya partai-partai koalisi gitu kan. Dan kalau misalkan kita merujuk pada perjalanan panjang nantinya, kenapa gue bilang bahaya untuk demokrasi kita saat ini? Ya balik lagi bahwa demokrasi itu adalah menurut gue gitu ya, menurut gue adalah sesuatu yang kemudian kita disediakan alternatif pilihan-pilihan karena punya hak pilih dan memilih gitu, hak memilih dan dipilih gitu. Nah kalau misalkan tidak ada alternatif atau ruang untuk memilih satu orang yang kemudian punya sense bahwa itu akan merubah kehidupan bangsa Indonesia jauh lebih baik lagi, tertutup, ya maka sudah pupus harapan akan perubahan itu gitu. Ya kalau lu ikuti semua, mungkin perjalanan ini sangat dinamis iya gitu. Walaupun mungkin pada periode-periode presiden sebelumnya mungkin ada KLB atau musyawarah luar biasa misalkan, bagi gua ini adalah indikasi-indikasi yang cukup menyakitkan ya untuk demokrasi kita gitu. Ya bagaimanapun dua partai oposisi juga sudah berat gitu karena suaranya tentu tidak didengarkan oleh pemerintah, oleh kekuasaan gitu. Apalagi tinggal satu gitu ya. Tapi ini masih panjang tentu KLB Partai Demokrat ini. Tapi yang menjadi concernnya adalah menurut gua yang harus diambil pelajaran oleh anak-anak muda, terutama kita-kita ini yang akan kemudian menggantikan dan meluruskan kepemimpinan dalam sebuah sistem meritokrasi atau sebuah struktur negara. Yang perlu kita lihat adalah alasan dibalik ini semua itu apa sebetulnya. Alasan dibalik KLB dan kemudian ada mekanisme untuk merebut partai gitu ya. Alasannya apa? Kenapa dengan Demokrat? Apa muatan latar belakang dari itu semua itu apa gitu. Tapi yang pasti ini mengancam demokrasi kita karena akhirnya kita tidak disediakan oleh alternatif pilihan, ditambah tentu kita juga dibatasi oleh 20% threshold gitu ya, dimana kalau misalkan lu mau nyalon lu harus disesuaikan dengan kursi yang ada dan ini sangat luar biasa berat gitu ya untuk partai-partai kecil. Maka partai-partai kecil ini cenderung mudah sekali untuk ditinggalkan, dan kalaupun misalkan mau memberikan opsi, maka opsinya mungkin ya mereka tentu harus berkoalisi gitu, berkoalisi dan kemudian mencari ruang untuk memenuhi suara thresholdnya gitu ya. Tapi yang pasti ini adalah sesuatu yang sangat mengancam demokrasi kita. Kalau kemudian nanti impactnya terhadap demokrasi adalah kemudian berubah kepada otoriter, ya mungkin make sense juga gitu ya, karena kita melihat indikasi itu akan ada gitu. Bahkan ada wacana Presiden Jokowi 3 periode gitu ya, dimana ketika nanti 3 periode mungkin akan ada lingkaran kekuasaannya yang kemudian memajukan calon-calonnya juga gitu. Tapi yang pasti bagi gua ini adalah sesuatu yang kemudian mengancam demokrasi kita dan sangat luar biasa. Dan gue berharap masyarakat atau kita ini semakin aware terhadap politik gitu ya, bahwa kita punya masalah cukup serius dan kemudian ada hal yang sebetulnya harus kita tahu bahwa kita punya hak dan kewajiban. Hak kita adalah ya memilih dan dipilih, sesimpel itu gitu. Masa iya kalau kata Obama, masa iya ketika lu play lagu lu rela lagunya diputarkan oleh nenek lu misalkan, padahal lagu itu nggak disukai sama lu misalkan. Nah ini yang menurut gue perlu dijadikan concern untuk kita semua. Dan kalau misalkan lu sepakat dengan gue,
atau mungkin gak sepakat dengan gue, ya gue mohon maaf, ini karena opini gue aja. Dan gue berharap demokrasi kita jauh lebih baik lagi, karena ada kebebasan sipil di sana yang kemudian jadi indikator keberhasilan sebuah demokrasi. Dan mari kita lihat bagaimana kebebasan sipil kita saat ini, apakah kemudian semakin membaik atau semakin kurang baik. Jangan-jangan ketika gue ngomong kayak gini juga banyak orang yang kemudian tidak suka, ya wajar gitu kan. Karena balik lagi, demokrasi menurut gue kita harus siap. Kalau misalkan punya narasi demokrasi, kita harus siap dengan sebuah perbedaan yang kemudian akan ramai diperbincangkan gitu ya. Mungkin itu aja opini gue untuk kali ini di Leeds Opinion. Udah lama banget rasanya gue nggak bikin konten Leeds Opinion. Semoga bisa berkarya dan konsisten dengan karya di Leeds Project. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, subscribe, and share YouTube channel Leeds Project. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.